Di sebuah kota kecil yang terletak di tepi sungai di Sumatera, terdapat sebuah warung pecel lele yang buka 24 jam. Warung ini dikelola oleh Dedi, seorang pemuda berusia 28 tahun yang memiliki mimpi besar dalam hidupnya. Dengan tubuh yang tinggi dan wajah yang ramah, Dedi dikenal baik oleh warga sekitar. Setiap malam, ia berdiri di balik meja kayu, melayani pelanggan dengan senyuman, meskipun terkadang hatinya diliputi keraguan dan tekanan. Warung pecel lele Dedi selalu ramai, terutama malam hari, ketika orang-orang mencari makanan setelah seharian beraktivitas. Menu andalan warungnya adalah pecel lele, yang disajikan dengan sambal terasi dan nasi hangat. Dedi selalu memastikan bahwa setiap hidangan yang disajikan memiliki cita rasa yang lezat, namun meski begitu, keuntungan yang didapat tidak pernah cukup untuk memenuhi harapannya. "Pecel lele 1, Mas," seru seorang pelanggan yang duduk di meja paling depan. Dedi segera mengambil ikan lele yang telah digoreng, menambah sambal, dan menyajikannya dengan cepat. Dia mengamati wajah pelanggan tersebut, melihat kepuasan setelah mencicipi masakannya. Namun, di dalam hati, Dedi merasa ada yang kurang. Mimpinya untuk membuka cabang warung dan memberikan kehidupan yang lebih baik bagi keluarganya terasa semakin menjauh. Suatu malam, ketika Dedi sedang meracik bumbu sambal di dapur, dia mendengar suara derap langkah kaki. Bang Rojib, seorang pria tua yang dikenal misterius, masuk ke dalam warung. Dengan rambut putih dan janggut yang lebat, Bang Rojib adalah sosok yang sering diceritakan orang-orang. Dia adalah seorang pengunjung yang sering datang ke warung, tetapi tidak pernah berbicara banyak. Malam itu, wajahnya tampak lebih serius dari biasanya. "Dedi," panggilnya. Suaranya berat dan dalam. "Aku melihat potensi dalam dirimu." Dedi mengangkat alisnya, penasaran. "Maksud Pak Rojib?" Bang Rojib menyandarkan punggungnya di dinding, matanya tajam menatap Dedi. "Kamu ingin warung ini ramai, bukan? Ada cara untuk mencapai itu." Dedi merasa jantungnya berdegup kencang. "Cara apa yang dimaksud?" "Pesugihan," kata Bang Rojib dengan tenang. "Sebuah jalan untuk mendapatkan kekayaan yang cepat. Cukup satu tumbal, dan semua impianmu akan terwujud." Dedi terdiam. Dia tahu tentang pesugihan, tetapi selalu menganggapnya sebagai mitos belaka. Namun, saat memikirkan kondisi warungnya dan masa depannya, rasa ingin tahunya tumbuh. "Tumbal, apa itu aman?" Bang Rojib tersenyum, senyuman yang tidak sepenuhnya membuat Dedi merasa nyaman. "Ada risiko, tentu saja. Tapi jika kamu berani, hasilnya akan luar biasa." Malam itu, Dedi pulang dengan pikiran yang berkecamuk. Dia tidak bisa tidur, memikirkan tawaran yang baru saja diterima. Di satu sisi, dia merasa ini adalah kesempatan yang tidak boleh dilewatkan. Di sisi lain, rasa takut akan konsekuensi dari pesugihan terus menghantuinya. Keesokan harinya, Dedi membuka warung seperti biasa. Bisnisnya berjalan, tetapi pikirannya terus kembali pada percakapan malam itu. Setiap kali dia melihat pelanggan yang datang, keinginan untuk mendapatkan lebih banyak pelanggan semakin kuat. Dia bertekad untuk melakukan apapun demi keberhasilan warungnya. Akhirnya, setelah beberapa hari berpikir, Dedi memutuskan untuk menemui Bang Rojib lagi. Dia ingin tahu lebih banyak tentang ritual pesugihan dan bagaimana cara melakukannya. Dedi tahu bahwa langkah ini bisa mengubah hidupnya selamanya, tetapi rasa penasaran dan harapannya akan kesuksesan mengalahkan ketakutannya. Hari itu, Dedi berada di ambang keputusan besar. Dia tidak tahu bahwa langkah yang dia ambil akan membawanya ke dalam kegelapan yang tidak pernah dia bayangkan. Dengan tekad bulat, Dedi melangkah menuju dunia yang sangat berbeda, di mana kekayaan bisa datang dengan harga yang sangat mahal. Setelah memutuskan untuk terjun ke dunia pesugihan, Dedi merasakan campuran antara antusiasme dan ketakutan. Dia tahu bahwa langkah ini merupakan keputusan besar, dan konsekuensinya bisa sangat berat. Namun, keinginan untuk melihat warungnya berkembang dan memberikan kehidupan yang lebih baik bagi keluarganya mengalahkan semua keraguan. Dedi menemui Bang Rojib di sebuah tempat yang sepi, jauh dari keramaian warung.
Bang Rojib menjelaskan dengan rinci tentang ritual pesugihan yang harus dilakukan. Kamu harus mempersiapkan segalanya dengan baik. Ada syarat-syarat yang harus kamu penuhi agar makhluk gaib yang akan kamu panggil mau membantu, katanya dengan nada serius. Pertama, kamu harus menyediakan sesajen. Pilihlah makanan yang paling kamu sukai dan beberapa bunga segar. Setelah itu, kamu perlu menciptakan altar kecil di tempat yang sepi dan sunyi, lanjut Bang Rojib. Dedi mencatat semua instruksi itu, berusaha mengingat setiap detailnya. Malam itu, Dedi pulang dengan perasaan campur aduk. Dia mengumpulkan semua bahan yang dibutuhkan untuk ritual. Di dalam hatinya, dia berdoa agar semua ini berjalan lancar. Dia membeli ikan lele segar, nasi, dan beberapa buah-buahan, serta bunga melati yang harum. Semua ini akan menjadi sesajen yang dipersembahkan kepada makhluk gaib. Setelah menyiapkan semua yang diperlukan, Dedi pergi ke kebun belakang rumahnya, tempat yang jarang dilalui orang. Dia menggali sedikit tanah untuk membuat altar sederhana. Dengan hati berdebar, dia meletakkan semua sesajen di atas altar, membakar sedikit kemenyan, dan mengucapkan mantra sesuai petunjuk Bang Rojib. Ya, makhluk yang berkuasa, aku memanggilmu. Datanglah dan berikan aku jalan menuju kekayaan. Dedi mengucapkan kata-kata itu dengan suara bergetar. Tak lama setelahnya, angin kencang berhembus, dan suasana di sekitar altar tiba-tiba terasa berbeda. Dedi merasa seolah ada yang mengawasinya. Beberapa saat berlalu, dan Dedi mulai merasa ragu. Apakah semua ini hanya khayalan? Namun, saat dia berbalik, dia melihat sosok bayangan samar di belakangnya. Dedi terkejut dan melangkah mundur. Siapa itu? Tanyanya dengan suara bergetar. Bayangan itu tidak menjawab, tetapi Dedi merasakan getaran di udara seakan makhluk itu mendengarnya. Dia kembali mengucapkan mantra, lebih tegas dan penuh keyakinan. Dalam sekejap, bayangan tersebut mulai tampak lebih jelas, menampakkan sosok samar yang mengerikan dengan mata menyala. Dedi merasa jantungnya berdegup kencang, tetapi di lubuk hatinya, ada rasa harap yang tak terelakkan. Datanglah, dan berikan aku kekayaan. Seru Dedi, merasa semakin terjerat dalam ritual yang telah dimulainya. Secara tiba-tiba, sosok itu menghilang, dan Dedi merasakan ada sesuatu yang mengalir masuk ke dalam dirinya. Dia tidak tahu bagaimana menjelaskan perasaan itu, tetapi dia merasa seolah energi baru mengalir dalam dirinya. Dengan rasa lega, Dedi pulang ke rumah, berharap semua ini akan membawa perubahan. Keesokan harinya, Dedi membuka warungnya seperti biasa. Ia merasakan ada sesuatu yang berbeda. Pelanggan mulai berdatangan lebih banyak dari biasanya. Dalam satu malam, warungnya dipenuhi orang-orang yang ingin menikmati pecel lele. Keuntungan pun mengalir deras. Dedi merasa bahagia, semua kerja kerasnya terbayar. Namun, seiring dengan bertambahnya pelanggan, Dedi mulai merasakan kehadiran aneh di warungnya. Suasana di dalam warung kadang terasa dingin, dan dia sering mendengar bisikan lembut di telinganya. Hal ini membuatnya merasa tidak nyaman, tetapi dia berusaha mengabaikannya, berpikir bahwa semua itu adalah bagian dari kesuksesan yang baru diraihnya. Hari-hari berlalu, dan Dedi semakin terjebak dalam pesugihan. Pelanggan terus berdatangan, tetapi perasaan bersalah mulai menggerogoti hatinya. Dia tidak bisa menafikan bahwa ada harga yang harus dibayar. Setiap malam, saat warung sepi, dia sering terbangun dari tidur karena mimpi buruk. Dalam mimpinya, dia melihat sosok bayangan yang sama, selalu menuntut sesuatu darinya. Suatu malam, saat Dedi menutup warung, dia memutuskan untuk berdoa. Dia ingin memastikan bahwa langkah yang diambilnya tidak membawa malapetaka. Di tengah doanya, dia mendengar suara yang mengerikan. "Kamu telah memanggilku, dan aku akan menuntut bayaranmu." Suara itu menggema di dalam pikirannya. Dedi terbangun dengan keringat dingin. Ketakutan mulai merayap ke dalam dirinya. Dia tidak tahu apa yang harus dilakukan. Keberuntungan yang dia impikan kini terasa seperti sebuah kutukan. Namun, semangatnya untuk sukses dan harapan akan masa depan yang lebih baik terus mendorongnya untuk melanjutkan ritual-ritual berikutnya. Meskipun dalam hatinya, dia mulai meragukan pilihan yang telah diambilnya. Di balik semua kesuksesan,
Dedi tidak menyadari bahwa kegelapan dari pesugihan sudah mulai menggerogoti jiwanya. Dia terjebak dalam siklus yang tidak bisa dihindari, dan perjalanan ini baru saja dimulai. Setelah beberapa minggu menjalani praktik pesugihan, Dedi merasakan lonjakan keuntungan yang luar biasa dari warung pecel lelenya. Namun, di balik kesuksesan itu, ada rasa cemas yang terus menghantuinya. Suasana di warung yang dulunya penuh tawa kini terasa semakin menegangkan. Dedi sering merasakan kehadiran makhluk gaib yang dia panggil, dan suara-suara aneh mulai terdengar saat malam menjelang. Suatu malam, setelah melayani pelanggan hingga larut, Dedi duduk sendiri di meja. Suasana warung yang ramai kini mulai sepi. Dia merasa lelah, tetapi ada sesuatu yang tidak bisa dia abaikan. Pikiran tentang tumbal yang harus dia korbankan terus menghantuinya. Dalam benak Dedi, suara makhluk gaib itu mulai mengulang-ulang kata-kata menakutkan, "Bayar harganya, Dedi. Bayar harganya." Rasa bersalah dan ketakutan mulai menggerogoti hatinya. Dedi teringat akan sahabatnya, Budi, yang selama ini selalu mendukungnya. Budi adalah satu-satunya orang yang tahu tentang perjuangan Dedi dan selalu berusaha memberikan motivasi. Namun, Dedi juga tahu bahwa jika dia melanjutkan ritual ini, dia harus mengorbankan seseorang. Dan di dalam pikirannya, Budi menjadi pilihan yang paling mungkin. Suatu sore, Dedi mengundang Budi untuk datang ke warung. "Bat, aku ingin merayakan kesuksesan kita. Ayo makan malam di sini," kata Dedi dengan senyum yang dipaksakan. Budi yang ceria menyetujui tawarannya dan datang ke warung malam itu. Mereka menghabiskan waktu bersama, bercanda, dan tertawa. Namun, di dalam hati Dedi, rasa bersalah semakin membebani. Dia melihat Budi yang penuh semangat dan tidak bisa membayangkan kehilangan sahabatnya. Dalam momen-momen penuh tawa itu, Dedi berusaha mengingat kenangan-kenangan indah yang pernah mereka lalui bersama. Namun, rasa gelisahnya tidak kunjung reda. Ketika pelanggan mulai pergi, suasana di warung mulai sepi. Dedi merasa waktunya semakin mendekat. Dalam benaknya, suara makhluk itu semakin keras, memaksa Dedi untuk segera mengambil keputusan. Dia teringat akan ritual yang harus dilakukannya dan tumbal yang harus dipersembahkan. Dalam pikirannya, dia berusaha meyakinkan diri bahwa semua ini demi masa depan yang lebih baik. Malam itu, Dedi pergi ke kebun belakang rumahnya, tempat di mana dia melakukan ritual sebelumnya. Dia mengumpulkan semua bahan yang diperlukan dan menyiapkan altar kembali. Namun, kali ini, hatinya dipenuhi dengan ketakutan dan penyesalan. Dia tidak ingin mengorbankan Budi, tetapi suara itu terus mendesaknya. Saat Dedi berdiri di depan altar, dia teringat kembali semua kenangan indah bersama Budi. Mereka pernah bermimpi untuk memiliki usaha yang sukses, dan kini Dedi merasa akan menghancurkan mimpi itu dengan tangannya sendiri. Dalam keadaan putus asa, Dedi berdoa dengan tulus, berharap ada jalan lain. "Ya Tuhan, jika ada cara lain, tunjukkanlah padaku," seru Dedi, air mata mengalir di pipinya. Dia berdoa dengan sungguh-sungguh, tetapi suara itu kembali menghantuinya. "Tidak ada jalan lain, Dedi. Kamu harus membayar." Dedi merasakan tekanan yang luar biasa. Dia ingin melarikan diri dari semua ini, tetapi dia merasa terjebak. Dalam keadaan bingung, dia memutuskan untuk kembali ke warung. Dia ingin berbicara dengan Budi, untuk mengungkapkan semua keraguannya. Mungkin, dengan berbagi perasaannya, dia bisa menemukan jalan keluar. Ketika Dedi kembali ke warung, Budi masih duduk di meja. "Kau baik-baik saja, Di? Kamu terlihat tegang," tanya Budi dengan khawatir. Dedi terdiam sejenak, merasakan beban di dadanya. "Bat, aku butuh bicara serius," katanya, suaranya bergetar. "Aku merasa ada sesuatu yang tidak beres." Budi menatapnya, penuh perhatian. "Apa maksudmu? Ceritakan saja, Di. Kita teman, kan?" Dedi berusaha mengumpulkan keberanian, tetapi setiap kali dia membuka mulutnya, kata-kata terasa terjebak. Dia tidak bisa mengungkapkan apa yang sebenarnya terjadi. Dia takut akan reaksi Budi, takut kehilangan sahabat yang telah banyak membantunya.
Aku hanya merasa terbebani dengan semua ini, kata Dedi akhirnya, mencoba menyampaikan perasaannya tanpa mengungkapkan semua yang terjadi. Jangan khawatir, Di. Kita akan melalui ini bersama. Aku percaya padamu, jawab Budi, memberikan dorongan yang Dedi butuhkan. Namun, di dalam hati Dedi, rasa bersalah semakin menggerogoti. Malam itu, Dedi tidak bisa tidur. Dia terus berpikir tentang semua yang telah terjadi dan semua yang mungkin akan terjadi. Dia tahu bahwa keputusan yang harus diambil semakin dekat, tetapi di dalam hatinya, dia berharap bisa menemukan cara untuk menghentikan semua ini. Hingga suatu malam, saat Dedi kembali melakukan ritual, makhluk itu muncul lagi dengan lebih jelas. Kamu tahu apa yang harus dilakukan, Dedi. Jangan sia-siakan kesempatan ini, suaranya menggema di dalam pikiran Dedi. Dia merasa tertekan, dan ketika melihat sosok bayangan itu, rasa ketakutannya meningkat. Makhluk itu mulai menunjukkan wajahnya yang menyeramkan, dan Dedi terpaksa menghadapi kenyataan pahit. Dalam keadaan putus asa, Dedi merasa terjebak antara ambisi dan persahabatan. Dia tidak bisa lagi mengabaikan suara di dalam kepalanya. Dalam kegelapan, Dedi tahu bahwa dia harus segera memilih antara kekayaan yang diimpikannya dan sahabat yang dicintainya. Ketika Dedi berusaha menenangkan dirinya, dia menyadari bahwa dia telah memasuki jalan yang semakin berbahaya. Harga untuk kekayaan yang dia inginkan bukan hanya sekadar uang, tetapi juga jiwa yang terancam. Dedi merasa terperangkap dalam sebuah keputusan yang kelam, dan dia tidak tahu bagaimana cara mengeluarkan dirinya dari kegelapan yang semakin mendekat. Malam-malam berlalu dengan cepat, dan Dedi semakin terjebak dalam kegelapan praktik pesugihan. Setiap hari, dia merasakan beban yang semakin berat. Pelanggan terus berdatangan, warungnya semakin ramai, tetapi di balik semua itu, Dedi merasa kehilangan kendali. Suasana di warung yang dulunya ceria kini dipenuhi dengan aura yang menakutkan. Semakin sering Dedi melakukan ritual, semakin sering pula dia merasakan kehadiran makhluk gaib yang dipanggilnya. Suatu malam, ketika Dedi menutup warung, dia merasakan sesuatu yang aneh. Suara-suara bisikan yang tidak bisa dia mengerti mulai terdengar di telinganya. Dia mencoba untuk mengabaikannya, tetapi suara itu semakin keras, seolah memanggilnya. Dedi memutuskan untuk pergi ke tempat di mana dia biasanya melakukan ritual. Dengan langkah berat, dia menuju kebun belakang rumah, tempat altar kecilnya berada. Malam itu, langit gelap dan bintang-bintang tampak samar. Dedi menyalakan kemenyan dan menyiapkan sesajen seperti sebelumnya. Namun, kali ini, dia merasakan ketakutan yang lebih dalam. Datanglah, makhluk yang berkuasa, ucap Dedi, tetapi suaranya bergetar. Dia merasa ada yang berbeda. Sebuah bayangan muncul di hadapannya, lebih jelas dan lebih menakutkan daripada sebelumnya. Dedi terpaksa menahan napas saat melihat sosok itu. Mata merah menyala dan senyum menyeramkan menghiasi wajahnya. Dedi, suara itu menggema, apa yang kamu inginkan? Kekayaan, kesuksesan. Dedi merasa terjebak dalam tatapan makhluk itu. Aku hanya ingin warungku ramai, jawab Dedi, meskipun hatinya bergetar dengan ketakutan. Jika kamu ingin semua itu, kamu harus memberikan sesuatu. Tumbal yang lebih besar, suara itu menuntut, dan Dedi merasakan hawa dingin menyelimuti tubuhnya. Dalam sekejap, semua kenangan indah bersama Budi melintas di pikirannya, sahabat sejatinya yang selalu mendukungnya. Dedi merasa tertekan. Dia tahu bahwa makhluk itu menuntut lebih dari sekadar ritual biasa. Suara itu terus menggema di pikirannya, menuntut janji yang harus ditepati. Dalam keadaan putus asa, Dedi memutuskan untuk pergi ke warung. Dia harus berbicara dengan Budi, tetapi dia juga tahu bahwa waktu semakin menipis. Ketika Dedi tiba di warung, dia menemukan Budi sedang duduk sendiri di meja, menunggu kedatangannya. "Di, kamu kenapa? Kau terlihat cemas," tanya Budi dengan nada khawatir. "Bat, aku butuh bicara. Ada sesuatu yang harus kau tahu," Dedi berkata, berusaha menahan air mata. Dia tidak ingin membebani Budi,
tetapi dia merasa tidak dapat lagi menyimpan rahasia ini sendirian. Budi menatapnya serius. Katakan saja, Di. Kita teman. Apapun itu, kita bisa menghadapinya bersama. Dedi menarik napas dalam-dalam. Aku terlibat dalam sesuatu yang sangat berbahaya. Aku telah melakukan pesugihan, dan sekarang aku harus memberikan tumbal. Wajah Budi berubah. Apa? Kenapa kamu melakukan itu? Kamu tahu itu berbahaya, kan? Dedi merasa hatinya hancur. Aku tahu, Bat. Tapi aku ingin sukses. Aku ingin memberikan yang terbaik untuk keluarga kita. Sekarang, makhluk itu menginginkan tumbal, dan aku merasa terjebak. Budi menggelengkan kepala, terlihat bingung dan khawatir. Kau tidak harus melakukan ini, Di. Kita bisa mencari jalan lain. Kita bisa berjuang bersama. Tetapi Dedi merasa seolah beban itu terlalu berat untuk ditanggung. Dia merasa terjebak dalam keputusan yang kelam. Tapi jika aku tidak memenuhi permintaan itu, semuanya akan hancur, ucap Dedi, suaranya hampir berbisik. Malam itu, Dedi tidak bisa tidur. Dia terus berpikir tentang keputusannya. Suara dalam pikirannya semakin keras, mengingatkannya tentang janji yang harus ditepati. Ketakutan menyelimuti hatinya, tetapi di lain sisi, ada harapan bahwa mungkin masih ada jalan keluar. Keesokan harinya, saat Dedi membuka warung, suasana terasa berbeda. Pelanggan yang datang tampak lebih gelisah, dan dia merasakan aura aneh di sekitar mereka. Dedi berusaha menjalani rutinitasnya, tetapi perasaan tidak nyaman terus menghantuinya. Dia melihat bayangan-bayangan gelap di sudut-sudut warung, seolah makhluk itu selalu mengawasinya. Suatu malam, saat Dedi menutup warung, dia kembali ke kebun belakang. Dengan hati yang berat, dia kembali menyiapkan altar untuk ritual. Aku ingin mengakhiri semua ini, bisiknya. Dia ingin mengembalikan semua, tetapi makhluk itu kembali muncul, lebih menakutkan dan menuntut. Dedi, suaranya menggema. Kamu tahu apa yang harus dilakukan? Bayar harganya, atau kamu akan kehilangan segalanya. Dedi merasakan tekanan yang luar biasa. Dalam kegelapan, semua kenangan bersama Budi mulai kembali. Dia teringat saat-saat bahagia yang telah mereka lalui, dan rasa bersalah semakin menggerogoti. Dia tidak ingin mengorbankan sahabatnya, tetapi suara itu semakin mendesak. Pilih, Dedi, tumbal atau kehilangan semua yang kamu cintai, kata makhluk itu, suaranya semakin menyeramkan. Dedi merasa terjebak dalam labirin kegelapan. Dia tidak tahu harus berbuat apa. Dalam keadaan putus asa, dia berdoa, berharap ada jalan keluar. Namun, suara dalam pikirannya semakin menghimpit, dan kegelapan pesugihan semakin mendekat. Akhirnya, Dedi merasa tak berdaya. Dia tidak bisa lagi menahan rasa takut dan penyesalan yang menggerogoti hatinya. Dalam kegelapan malam, dia tahu bahwa keputusan yang harus diambil semakin mendekat, dan kegelapan itu akan menghantui hidupnya selamanya. Malam itu, Dedi duduk sendirian di warung yang sepi. Suasana di dalamnya terasa mencekam, dan bayangan-bayangan gelap tampak bergerak di sudut-sudut ruangan. Dedi merasakan tekanan yang luar biasa di dadanya. Dia tahu bahwa waktu untuk mengambil keputusan semakin mendekat. Suara makhluk gaib yang selama ini mendampinginya kini terus berbisik, mengingatkannya akan janji yang harus ditepati. Dedi teringat kembali pada semua yang telah terjadi. Dia tidak pernah berpikir bahwa keputusannya untuk terlibat dalam pesugihan akan membawa konsekuensi yang begitu menyakitkan. Rasa bersalahnya terhadap Budi semakin membebani pikirannya. Dia mengingat semua momen indah yang telah mereka lalui, kebersamaan mereka dalam menghadapi kesulitan, dan dukungan Budi yang tak pernah surut. Ketika Budi datang ke warung malam itu, Dedi merasakan campuran antara lega dan cemas. "Bat, kita perlu bicara," ucapnya dengan suara bergetar. Budi yang melihat raut wajah Dedi yang tegang segera duduk di depannya. "Ada apa, Dik? Kau terlihat sangat khawatir," tanya Budi, matanya penuh perhatian. Dedi menarik napas dalam-dalam. Aku rasa aku sudah membuat keputusan yang salah. Makhluk itu terus mendesak agar aku memberikan tumbal. Dan aku merasa terjebak,
suara Dedi bergetar, menahan air mata yang hampir jatuh. Maksudmu Tumbal, kau tidak bisa melakukan ini, Di. Kita bisa mencari cara lain, kata Budi, mencoba meyakinkan sahabatnya. But, aku sudah terjebak. Aku tidak bisa hanya mundur begitu saja. Kalau tidak, semuanya akan hancur. Aku tidak ingin kehilangan warung ini, dan semua yang telah kita bangun, Dedi bersikeras, meskipun hatinya berperang. Malam itu, Dedi berusaha menjelaskan segalanya kepada Budi, tetapi semakin dia berbicara, semakin terasa berat beban di pundaknya. Dalam hati, dia tahu bahwa makhluk itu tidak akan membiarkannya pergi. Dedi merasa seolah terperangkap dalam kegelapan yang tidak ada jalan keluarnya. Saat mereka berbicara, suara makhluk itu kembali berbisik di telinga Dedi. Kamu tahu apa yang harus dilakukan, Dedi. Jangan sia-siakan kesempatan ini. Setiap kali suara itu berbicara, Dedi semakin merasa tertekan. Dalam keadaan putus asa, Dedi merasa bahwa harus ada pilihan. Dia tidak ingin kehilangan Budi, tetapi di lain sisi, suara itu semakin mendesaknya untuk segera memenuhi permintaan. Dalam keadaan bingung, Dedi memutuskan untuk kembali ke kebun belakang, tempat di mana dia melakukan ritual sebelumnya. Di sana, dia menyiapkan altar dengan hati yang berat. Dedi mendapati diri berada di antara dua dunia, dunia yang ingin dia bangun dan dunia yang ingin dia hancurkan. Dengan air mata mengalir di pipinya, dia menyalakan kemenyan dan mulai berdoa. Ya Tuhan, jika ada jalan lain, tunjukkanlah padaku, Dedi berdoa, berharap ada cara untuk menghindari keputusan yang mengerikan ini. Namun, saat dia mengangkat kepalanya, sosok makhluk itu muncul lagi, lebih jelas dan lebih menakutkan. Waktumu hampir habis, Dedi, suara itu menggema dengan ketegangan. Dedi merasa tertekan. Dalam momen itu, dia tahu bahwa dia harus memilih antara kekayaan yang diimpikannya dan sahabat yang selalu mendukungnya. Dalam kegelapan malam, Dedi mengingat segala kenangan indah bersama Budi. Dia tidak ingin melakukan hal yang mengerikan ini, tetapi suara dalam pikirannya semakin membisikkan dugaan yang menakutkan. Dia tidak bisa lagi menahan rasa sakit di hatinya. Dalam keadaan putus asa, dia memutuskan untuk melibatkan Budi dalam ritual itu. But, aku butuh bantuanmu. Aku merasa ada sesuatu yang harus kita lakukan bersama, ucap Dedi, berusaha mengalihkan perhatian Budi dari kegelapan yang menghantuinya. Budi, yang tidak mengetahui rencana sebenarnya, setuju untuk menemani Dedi ke kebun belakang. Baiklah, Di, aku akan membantumu. Kita bisa menghadapi ini bersama, kata Budi, tanpa menyadari bahwa dia sedang berada di jalur menuju kegelapan. Ketika mereka tiba di kebun, Dedi merasakan ketakutan yang mendalam. Dia mengatur altar lagi dan menyiapkan semua sesajen. Dalam hatinya, dia berdoa agar tidak ada yang salah. Kita lakukan ini bersama, Bat. Kita bisa mengatasi semua ini, Dedi berusaha meyakinkan sahabatnya. Namun, saat mereka mulai melakukan ritual, suasana di sekitar mereka berubah menjadi semakin menakutkan. Bayangan gelap muncul di sekitar, dan Dedi merasakan hawa dingin yang mencengkeram. Suara makhluk itu semakin keras, menuntut agar Dedi segera memberikan tumbal. Dedi, apa yang terjadi? Tanya Budi, melihat Dedi yang tampak gelisah. Apa ini semua, Bat? Aku tidak bisa menjelaskan semuanya. Tapi kita harus melakukan ini, ucap Dedi, terjebak antara harapan dan ketakutan. Ketika Dedi mulai mengucapkan mantra, makhluk itu muncul di hadapan mereka, lebih menakutkan dari sebelumnya. Kamu tahu apa yang harus dilakukan, Dedi? Tumbal atau kehilangan semuanya, teriak makhluk itu, suaranya menggema di kegelapan malam. Dedi merasa terpojok. Dalam keadaan putus asa, dia melihat Budi dan tahu bahwa dia tidak bisa mengorbankan sahabatnya. Tidak, aku tidak akan melakukan ini. Teriak Dedi, menolak semua tekanan yang ada. Tetapi makhluk itu tidak mengizinkannya. Dalam sekejap, suasana berubah menjadi kacau. Dedi merasakan kehadiran makhluk itu semakin mendominasi, dan dalam momen yang mengerikan, dia menyaksikan Budi terjatuh,
terjebak dalam kegelapan yang diciptakannya. "Dedi!" teriak Budi, tetapi suara itu tenggelam dalam kegelapan. Dedi merasa hatinya hancur saat melihat sahabatnya terjebak dalam kegelapan yang sama yang telah dia panggil. "Tidak, aku tidak mau!" Dedi berteriak, tetapi semua sudah terlambat. Makhluk itu mengambil Budi, dan Dedi merasakan seluruh dunia seakan runtuh di hadapannya. Dia tidak bisa mempercayai apa yang baru saja terjadi. Dalam satu detik, Dedi kehilangan sahabat yang telah bersamanya sepanjang perjalanan. Malam itu, Dedi pulang dengan hati hancur. Kekayaan yang diimpikannya tidak lagi berarti. Dia telah menghancurkan segalanya, termasuk persahabatannya dengan Budi. Warungnya tetap ramai, tetapi tidak ada lagi tawa dan kebahagiaan. Setiap malam, Dedi terbangun dari mimpi buruk, dihantui oleh suara Budi yang berteriak memanggilnya. Kegelapan pesugihan telah mengubah hidup Dedi selamanya. Setiap kali dia melayani pelanggan, dia merasakan kehadiran makhluk itu, tetapi tidak ada kebahagiaan yang tersisa. Dia terjebak dalam penyesalan dan kesedihan yang mendalam. Akhir cerita ini dipenuhi dengan air mata dan kesedihan. Dedi tidak hanya kehilangan sahabatnya, tetapi juga kehilangan jiwanya. Dalam pencarian kekayaan, dia terperangkap dalam kegelapan yang akan menghantuinya selamanya. Warung pecel lele yang dulunya ramai kini menjadi tempat yang sunyi, dan Dedi hidup dalam kesepian, menyesali setiap keputusan yang pernah diambil. Kegelapan pesugihan telah merenggut segalanya, meninggalkan hanya kesedihan dan penyesalan abadi.